Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini masih menguat ternyata. Berhasil tutup menguat 2,2% di level 6979,88. Higher low sekaligus breakout level 6950-an yang kemarin dites jadi resisten ya. Jadi sekaligus dia kayaknya bikin high baru dibandingkan dengan high minggu lalu. Ya, ini satu tanda yang bagus sih. Jadi IHSG ada peluang untuk lanjut ke 7000. Mudah-mudahan lanjut ke 7000-nya dengan lancar. Dan area yang diincar 7200-an. Maksudnya area yang memungkinkan untuk jadi area resisten kalau IHSG-nya masih lanjut naik terus gitu ya. Ini naiknya sih dapat sentimen positif dari si Trump dan atau US dan Cina yang perang tarifnya mulai mereda lah ya. Jadi ya marketnya hijau-hijau dulu. Mudah-mudahan ini hijau-hijau dulu di sisa minggu ini. Karena di sisa minggu ini, sisa hari ini, besok dan lusa. Minggu depan baru itu full nggak ada liburnya ya. Minggu depannya lagi ada liburnya. Mudah-mudahan di minggu ini itu berhasil nyampe ke 7200-an. Kayak gitu sih. Jadi tetap stay safe buat yang lagi trading ya. Ini selama IHSG-nya nggak ke bawah 6812 sih, masih cukup besar peluangnya untuk lanjut ke 7000 atau lebih atas dari itu. Gitu sih. Tetap stay safe dulu aja kali ya. Buat yang lagi trading jangan lupa pasang elite sell, terus trailing stop, stop loss terutama. Take profit terutama ya, kalau udah cuan jangan lupa jualan lah intinya kalau udah cuan. Kemudian kita bahas dulu saham yang hari ini udah kasih cuan. Sebenarnya ada beberapa tapi saya mau bahas si satu saham ini, yaitu si Cimori. Karena si Cimori ini tadi masuk rekomendasinya untuk hari apa ya, saya lupa, entah Jumat lalu atau beberapa hari yang lalu. Tapi intinya adalah strategi waktu itu adalah beli nanti di 4270, dapat barang harusnya karena lo hari ini di 4260 ya. Kemudian menguat tutup di 4400, tadi sempat ke 4430 high-nya. Jadi buat yang udah punya barang dan lihat belinya untuk fast trade, mudah-mudahan, dan kayaknya tadi udah jualan juga. Buat yang mau nge-swing disimpan aja dulu, nggak masalah sih, masih aman ya. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 5150. Kemudian kita bahas selanjutnya saham yang masih ada di dalam watchlist. Masih ada beberapa. Yang pertama ABMM. ABMM pertama lagi. Terakhir masuk rekomendasi itu strategi belinya di 2940 ya. Belum dapat barang nih, hari ini menguat. Cuman saya sih masih nunggu setidaknya di 3000-an lah, 3020, 3030 ya. Kalau membal nyampe situ, membal baru beli, lumayan enak lah harganya. Kalau di harga sekarang coba lihat besok, siapa tahu bisa untuk fast trade, masukin list dulu aja nggak apa-apa. Area favoritnya masih tetap di 2940 dan 2850 ya. Stop lossnya di bawah 2770 dan target TP1 di 3300. Target TP2 ada di 3630 lah gitu ya. Kemudian saham kedua ada HRTA. Nah, ini HRTA mulai masuk area beli yang kemarin dibahas di sekitar 600. Jadi buat yang pengen beli boleh ngantri atau belinya di area yang di marking warna ungu nih, sekitaran 595 atau 600 lah ya, sampai berapa tuh bawahnya 560. Jadi mungkin udah ada yang ngantri di sekitar 580-an, nggak apa-apa, diantrin situ dulu, nggak masalah. Mudah-mudahan sih dapat stop lossnya itu di bawah 550 aja, karena di situ industrinya di situ 550 sih. Ini ada pullback di 560, ada pullback, tapi sebagai industrimen saya ambil di 550-nya, itu ceritanya ya. Jadi selama nggak ke bawah 550 ya, si HRTA masih ada peluang yang cukup besar untuk lanjut ke target TP berikutnya di 950. Kemudian yang berikutnya ada IMPC. Strateginya kemarin itu sih ngantri di 304 ya. Belum dapat barang ini sih, malah hari ini naik, nggak apa-apa. Buat yang belum punya barang dan masih minat ngantri di 304 ya diantri dulu, nggak masalah lah ya. Kalau misalnya ini besok ternyata lanjut naik, Fractal sih rasanya ada di atas ini, 346. Kalau breakout Fractal, breakout 346 ya, ini baru ada kemungkinan untuk lanjut
ke target TP1 ya, tapi udah deket ya. Saya tetap pilih ngantri 304 dan 292 aja lah, karena stop lossnya di bawah 282 dan supaya nggak terlalu gede risikonya. Berikutnya ada MPC SCMA. Ini udah punya barang, harusnya udah dapet barang karena waktu itu belinya di 186 dan hari ini tutupan 185, masih kena sedikit nggak apa-apa, selama nggak ke bawah 170 masih aman lah ya, simpen dulu. Dan ini masih di area beli, hitungannya buat yang minat dan belum punya barang silahkan besok masih bisa dibeli si apa namanya SCMA nya. Target TP1 ada di 224 226, mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Dan kalau berhasil breakout 244 itu akan lebih besar peluang untuk lanjut ke target full cycle malah di 314 ya. Terus SCMA, PTBA selanjutnya. PTBA akhirnya mulai jalan, kemarin belinya di 2740 ya, harusnya udah punya barang, stop loss di bawah 2640 dan hari ini tutup di 2790 ya, oke lah. Semoga lancar, paling nggak ke target TP1 di 2930 3000, mudah-mudahan lancar ke 3000-an ya. Itulah. Ini si dividennya belum keluar, jadi mudah-mudahan bisa jadi sentimen positif yang bisa ngedorong si PTBA ke 3000-an. Lanjut ada TSPC. TSPC juga lagi floating profit dikit tapi karena waktu itu belinya di 2470 ya, area situ lah ya, stop lossnya di bawah 2410 dan selama nggak ke bawah 2400-an ini masih ada peluang yang cukup besar ke 2720, jadi di hold aja dulu nggak masalah buat yang udah punya barang. Buat yang belum punya dan minat, ngantri aja sih paling nggak 2470 ya. Meskipun ya beli langsung di harga sekian juga risk reward rasionya masih oke juga sih. Ya diatur aja lah. Yang jelas stop lossnya di bawah 2410 dan estimasi targetnya ini mudah-mudahan bisa lancar ke target full cycle di 2720 dari setup yang kebentuk di Maret ya, sekitar awal-awal Maret. Berikutnya ada ACES yang masih oke, harusnya udah punya barang dari bulan April lalu karena waktu itu diajakin beli waktu harga di 478. Strateginya ngantri di atau beli di 478, stop loss di bawah 426 dan target TP1 di 595, target TP2 ada di 700. Ini sekarang masih anggap aja sideways, setelah nyebrang ke atas EMA 20 sideways bentar, mudah-mudahan ini berhasil breakout fraktal sih kayaknya di high-nya itu deh. Nah, fraktal di 555 dan ini kalau breakout fraktal ada peluang lanjut ke target TP1 cukup besar ke 595 ya. Jadi simpan dulu aja, boleh dipantau buat fast trade juga buat besok sih, masukin list dulu aja lah ya. Kemudian berikutnya ada ITMG yang hari ini juga hijau, menguat 1,7%, tutup di 22475 dan stop lossnya di bawah 21400 ya, masih aman selama nggak ke bawah itu. Simpan dulu, mudah-mudahan lancar ke 25 ribuan nih. Ini dividennya udah diterima harusnya, jadi ya mudah-mudahan sekarang waktunya ke atas lagi. Lanjut kita bahas saham yang di request ada di kolom komen. Yang pertama ada LSIP. Oke, kita bahas si LSIP. Jadi ceritanya LSIP ini dia membal dari area, bisa dibilang ini area initial break membal. Ini sih ada setup ya, ada setup yang cukup menarik. Sebenarnya ini ada setup yang cukup menarik di sini. Kalau kita anggap nah begini sih, tapi close-nya berapa tuh? 10.65. Oke, nyamperin pre-entry hampir sampai ke 965 di level entry, kemudian naik OTW target TP2 di 1275. Jadi ini masih oke ya buat yang masih punya barang, hold dulu nggak apa-apa, pasang elite sell atau trailing stop aja karena 2 hari atau ya 2 hari yang lalu ini sempat ada bearish engulfing. Jadi elite sell-nya di bawah 1170 di 1165 atau 1160 boleh. Ke bawah 1170 exit dulu nggak masalah. Kalau pullback terakhir sebagai inducement itu ada di ini dari swing satu swing naik terakhir ini ya, itu pullback terakhirnya kan di 1135 tuh. Jadi kalau mau lebih atau kalau bisa lebih longgar, elite sell-nya atau trailing stop-nya boleh pasang di 1130 atau sedikit lebih bawah. Mungkin modalnya agak jauh di bawah di 1000 atau mungkin malah di bawahnya gitu ya. Boleh di sini. Kalau agak mepet ya elite sell-nya di sini sih. Bawah 1170. Gitu paling. Kalau baru mau beli, tunggu nge-swing aja, tungguin di 1100-an. 1100-an kalau mantul membal
dibeli, kalau enggak ya biarin, atau bukan biarin, tapi menurut saya adalah tungguin di area yang lebih bawah di 10.30-an, di 1000 bulat, atau malah di 960-an. Sedangkan kalau Takekim ini, si Takekim sebenarnya juga ada setup ya. Setupnya saya pakai yang ini aja lah, berarti dia baru kebentuknya itu. Nah, oke, ada setup 57. Oke, sip, jos. Nah, ini ada setup, ya, ini ada peluang lanjut ke target TP1 di 6500-an sih ya. Cuman saya nggak mau beli di sini. Coba kalau misalnya minat beli Takekim, tungguin di sekitar 5600 atau sedikit di atas itu, antara 5600 5700 besok ya. Besok kalau membal dari situ, atau syukur-syukur ngetes misal 5450 terus membal, dibeli boleh. Lebih enak sih di sini ya, area ini. Nah, area ungu itu kalau dites lagi membal baru enak tuh, stop lossnya baru di bawah 5000, bisa lebih tenang lah gitu ya. Kalau area favorit dari setup ini ya entry-nya di 5100 dan 4750, stop lossnya di bawah 4450. Cuman dipantau karena ini indeksnya ada kemungkinan ngegas ke 7000 dulu. Buat fast trade atau trading jangka pendek dulu ngikutin swingnya, ini kemungkinan besok bisa. Jadi ya masukin list dulu buat besok, boleh lah. Kalau membal dibeli boleh, tapi kalau enggak biarin setidaknya di area 5200-an atau di 5000 bulat lah ya, baru enak. Next, PSAB. Nah, ini turun ke bawah 284 nih. Kalau misalnya udah ada yang kejual ya udah di standby dulu ya. Ini berarti ada kemungkinan bikin range antara 330-an atasnya, bawahnya sekitar 220-an atau 200. 206 nih ya. Selama nggak tutup di bawah 206 sih masih oke. Setup ini masih bisa dipakai. Jadi kalau udah kayak gini saya akan pilih skenario pertama, skenario pertama ini yang low risk dulu, ngantri di 246 dan 224 dengan stop loss di bawah 206 dan target di 332 lagi. Atau kalau ternyata dia berhasil nge-swing ya, setidaknya ke atas 31432, ke atas 322 aja. Ke atas itu ada kemungkinan yang lebih besar untuk breakout 332 ini nih dan lanjut ke 400-an ke target TP2. Itu paling sih. Tapi kalau misalnya lagi pegang barang dan masih mau hold ya nunggu closing kali di bawah 284 gitu ya, baru exit. Atau kalau modalnya cukup bawah ya kayak gitu boleh, tapi kalau modalnya di agak atas ya exit dulu aja, nggak apa-apa. Terus kalau misalnya ya baru mau beli, saya nunggu di 246 224 itu paling ya. Selanjutnya kita bahas rekomendasi saham untuk besok tanggal 15 Mei 2025. Oke, ada beberapa saham, ada 3 saham dulu ya. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur smart order di aplikasi Bapak Ibu tentunya. Yang pertama ada Saratoga. Nah, ini Saratoga hari ini masih melemah tipis ya, candlenya lower high lower low, tapi karena masih lower high lower low dan belum ada yang berhasil tutup di atas 1690, maka saya pilih tetap ngantri di sekitar 1400-an sih ya. Stop lossnya kalau close di bawah 1205 dan target TP1 ada di 1990 2000 itu. Dan saham berikutnya ada KKGI. Harusnya ini saham yang udah punya barang sih, tapi buat yang belum punya barang, karena hari ini masih ada di area beli, jadi boleh langsung dibeli di 388 boleh. Stop lossnya ya kalau close di bawah 358 dan target TP1 ada di 478. Jadi ini risk reward rasionya oke, lumayan bagus, cukup bagus lah. Kemudian yang berikutnya Pegas. Nah, hari ini Pegas malah menguat 3,4%. Sebenarnya saya tunggu Pegas di sekitar 1500-an sih ya, 1500 sekian atau malah 1500 bulat. Tapi ternyata hari ini malah dia
naik ke atas 1645, bikin satu sinyal rejection yang bagus. Jadi buat yang belum punya barang atau udah hilang barang, udah kejual kemarin, udah TP dan mau buyback, ini strateginya ngantri di 1645 boleh, stop loss di bawah 1595 aja. Kalau kena stop loss, apes kena stop loss ya nunggunya di 1500-an itu tadi ya. 1500 kecil. Dan target TP2 ada di 1830. Jadi risk rasionya masih oke. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur Smart Order di aplikasi Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.